Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Adina dari STSR Divisi Yogyakarta D3 2017. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya saya dapat mempresentasikan penyajian akhir saya, yaitu perancangan buku ilustrasi mengenal kucing dan perawatannya. Fokus utama saya pada jurusan desain komunikasi visual, yaitu di bidang ilustrasi berbasis vektor dan biasa menggunakan aplikasi Adobe Illustrator. Saya sudah terbiasa mendesain karakter background yang memiliki ciri khas lucu, penuh warna, dan realistik. Alasan saya mengangkat tema tentang kucing yaitu karena saya sendiri menyukai kucing dan masih banyak orang yang kurang sadar akan merawat kucing. Mereka hanya sekedar memberi makan dan minum, dan masih banyak orang yang khawatir dan menganggap bahwa kucing itu sebagai hewan pembawa virus dan penyakit. Padahal itu tidak sepenuhnya benar jika kita bisa mengenal dan merawat kucing dengan baik dan benar. Kemudian saya akan menjelaskan isi dari buku rancangan saya. Yang pertama, pengenalan kucing, yaitu berisi tentang deskripsi tentang kucing. Yang kedua, kucing populer. Kucing populer ini kucing yang biasa dipelihara di rumah-rumah, karena tidak semua kucing itu bisa dipelihara karena alasannya karena kucingnya langka. Kalau kucing yang biasa dipelihara itu contohnya kucing Angora, kucing Persia, kucing Bengal, Sphinx, domestik, dan lain-lain. Tak lupa pula pada buku tersebut dicantumkan informasi singkat dan asal-usul kucingnya. Selanjutnya, memilih kucing peliharaan. Sebelum kita mengadopsi kucing, kita akan memilih seperti apa kucing yang ingin kita pelihara, seperti kucing jantan atau betina. Kita ingin mengadopsi dari jalanan atau membeli kucing dewasa atau kucing kecil, kucing ras atau kucing domestik. Kemudian kebutuhan kucing. Sebelum kita memelihara kucing, ada baiknya kita mempersiapkan hal-hal yang perlu disiapkan, yaitu pasir, serokan pasir, bak pasir, sampo, dan lain-lain. Makanan kucing sesuai umur. Kucing kecil yang sudah tidak disusui ibunya, maka kita perlu menyiapkan susu khusus untuk kucing. Biasanya sudah banyak ada di pet shop. Susu kucing itu akan berfungsi sebagai pertumbuhan kalsium dan tulang. Lalu ketika umur kucing sudah berumur 3 bulan, kucing bisa diberi makanan lembut, yaitu makanan basah. Lalu setelah kucing berumur 10 bulan, bisa menyelingi dengan makanan kering. Selanjutnya, makanan berbahaya untuk kucing. Makanan berbahaya untuk kucing yaitu coklat karena mengandung kafein, kemudian bawang-bawangan juga tidak baik untuk kucing, dan susu sapi karena mengandung laktosa. Kucing yang sudah keracunan biasanya ia akan muntah-muntah, diare, bahkan bisa kematian. Bab selanjutnya, kebersihan dan kesehatan kucing.
Untuk kebersihan kucing, kita bisa melaksanakan grooming. Grooming itu merawat kucing secara keseluruhan, seperti memotong kuku, membersihkan telinga, dibedaki, lalu diberi parfum, sikat gigi, dan lain-lain. Bedanya dengan mandi biasa itu, ya kucing hanya sekedar mandi saja, tidak secara menyeluruh, tidak memotong kuku, tidak sikat gigi. Jadi biasanya grooming itu bisa dilaksanakan di rumah, bisa di pet shop atau klinik. Karena beberapa kucing itu, kucing peliharaan rumah terutama, biasanya kukunya suka dipotong karena agar mencegah pemiliknya supaya tidak terluka. Karena itu bisa membawanya ke pet shop. Untuk kesehatan kucing kita bisa memberi suntik vaksin yang biasanya itu vaksinnya bisa vaksin tahunan. Kemudian yang disukai kucing seperti cemilan, akar tanaman anting, tidur, dan bermain. Yang tidak disukai kucing itu biasanya air. Kucing tidak suka basah karena air, karena ia merasa tubuhnya itu lembab dan menjadi kotor. Ia merasa dengan menjilati tubuhnya saja itu sudah cukup, padahal itu tidak benar. Bahkan kita harus bisa membiasakan kucing untuk terbiasa dengan air. Kemudian yang tidak disukai kucing itu orang asing. Beberapa kucing merasa takut dengan orang asing karena mereka menganggap bahwa orang asing itu mengancam, entah itu dari segi postur tubuh, dari aroma. Itu adalah satu hal yang baru dan dia merasa takut dan terancam. Kemudian kucing juga takut pada suara keras, karena kucing itu memiliki pendengaran yang tajam, sehingga ketika ia mendengar suara keras seperti suara blender, petir, hair dryer, ia akan merasa terkejut dan ketakutan. Lalu ia juga tidak suka dengan balon. Balon itu menurut kucing termasuk seperti makhluk hidup yang melayang. Kemudian ketika kucing menyerangnya, balon itu meledak dan kucing pun menjadi kaget, sehingga beberapa kucing merasa takut dengan balon. Selanjutnya penyakit umum pada kucing seperti toksoplasma. Ini yang biasanya ditakuti oleh para wanita dan ibu hamil. Jadi ada baiknya sebelum kita ingin memiliki anak dan kita memelihara kucing, ada baiknya kita periksa dulu ke dokter apakah kita terkena toksoplasma atau tidak. Tapi tergantung perawatan juga. Jika kita bisa merawat kucing dengan baik dan membiasakan kucing untuk selalu di dalam rumah, tidak berkeliaran bermain jauh-jauh, ada kemungkinan kucing akan selalu terjaga bersih dan sehat. Kemudian kutu, kita bisa mengatasi penyakit kutu dengan sering memandikan kucing, dan biasanya sampo kucing juga sudah terdapat yang anti kutu. Kemudian ringworm, yaitu penyakit kulit yang bisa menular pada manusia. Biasanya kucing akan gatal-gatal, menggaruk hingga terluka dan bulunya rontok, sehingga kulitnya bisa kelupas. Karena itu kita bisa membawanya ke dokter, dan biasanya dokter akan memberikan obat salep gatal. Kemudian rabies. Untuk rabies biasanya kucing akan biasanya penyakit rabies itu ditularkan melalui gigitan kucing. Karena itu kita harus memberikan vaksin rabies.
untuk mencegah kucing terkena penyakit rabies. Selanjutnya yaitu bahasa kucing. Pada buku ini terdapat ilustrasi supaya kita bisa mengenal bahasa kucing, seperti misal kucing berguling-guling berarti dia sudah merasa senang, dan dia menunjukkan perutnya kepada pemiliknya berarti kucingnya merasa senang. Kucing yang telinganya ke bawah berarti dia sedang ketakutan atau khawatir. Kalau kucing yang telinganya ke belakang dia merasa terancam. Kalau kucing yang ekornya ke atas dia sedang bahagia. Kira-kira seperti itu gambaran dari buku ilustrasi saya. Proses desain. Untuk proses desain saya melalui beberapa tahapan, yaitu pengumpulan data melalui buku dan internet. Kemudian saya menganalisis. Setelah saya menganalisis, saya menyalurkan ide berupa outline sketch dengan bantuan dengan bantuan pen tablet Wacom yang telah menyambung pada laptop dan Adobe Illustrator saya. Kemudian setelah outline sketch telah siap, saya mengisinya dengan palet warna yang telah saya persiapkan secara digital. Kemudian setelah objek ilustrasi saya selesai, saya menggabungkannya ilustrasi dengan informasi tentang kucing. Selanjutnya ini hasil final saya seperti ini. Kira seperti itu hasil presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.